ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak, sehingga di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah kita dan menjadikan langkah kita, aktivitas kita sebagai ibadah di sisinya kelak. Kita melanjutkan kembali pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita masih membahas bab yang kelima, yaitu babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang berdakwah, menyeru manusia kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Sudah disampaikan beberapa dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi SAW berkaitan dengan hal ini. Ya, perlu kita murajaah kembali karena mengingat kita libur sekitar 3 bulan ya Maya. Kalau nggak salah terakhir Februari. Maret, April, Mei, 3 bulan. Baik, kita ringkas kembali apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, yaitu aku mengajak manusia
kepada Allah, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, yaitu tauhid. Ala basirah, di atas ilmu. Ya, berdakwah di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, bukan di atas kebodohan. Ana wa manittabi'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nabi SAW dan yang mengaku mengikuti Nabi wajib meniru apa yang Allah firmankan dalam ayat ini, wajib untuk melaksanakan apa yang Allah firmankan dalam ayat ini, yaitu berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid di atas ilmu, dengan ilmu. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, dari sini jelas dalil tentang wajibnya berdakwah kepada tauhid, memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Kemudian wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu kisah tentang bagaimana Nabi SAW mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Ya, beliau diutus ke Yaman sebagai seorang dai yang berdakwah. Di sini Nabi SAW, kalau Anda lihat di dalam sejarahnya, Nabi tidak mengutus sembarangan orang untuk berdakwah. Yang dipilih sama Nabi untuk berdakwah adalah memang orang-orang yang memiliki ilmu, yang Nabi memandang bahwa dia sudah memiliki ilmu untuk berdakwah. Ya, tidak sembarangan orang kemudian disuruh dakwah khuruj, ya 40 hari, 50 hari, wes gak punya ilmu gak apa-apa. Ya, baru tobat dari maksiat langsung khuruj, dakwah. Ya, apa yang saya maksud? Siapa yang saya maksud? Orang-orang jama'atut tabligh. Ya, itu bukan metode Nabi SAW. Ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah di Yaman, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya kau akan berdakwah, akan mendatangi kaum ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Kemudian kata Nabi, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali kau seru mereka, yang pertama kali kau ajak mereka adalah persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Nabi mengatakan yang pertama kali kau seru mereka adalah tauhid. Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, ajak mereka sampai mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal ini, yaitu mereka sudah mentaatimu dalam masalah tauhid, baru kemudian fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Baru kemudian kau beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas kalian salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam masalah salat, baru kemudian fa'alimhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Apabila mereka mentaatimu dalam masalah salat, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan atas kalian zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir. Fa inhum ata'u lidzalik, apabila mereka mentaatimu wahai Mu'ad dalam masalah ini, dalam masalah zakat, maka Nabi mewasiatkan fa iyyaka wa qaraima amwalihim, maka hati-hati wahai Mu'ad, waspadalah dari harta-harta terbaik mereka. Artinya yang diambil jangan cuman yang harta-harta terbaik, karena itu perbuatan zalim. Nabi memperingatkan, hati-hati jangan mendolimi orang-orang yang kau tarik zakatnya, hanya kau ambil harta-harta terbaik mereka saja. Nabi mengatakan wattaqi da'watal madlum, hati-hatilah, takutlah engkau dengan doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha
wa bainallahi hijabun. Karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Ya, antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah tidak ada penghalangnya, alias makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak salah kita terakhir sampai sini ya. Nah, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Kata muallif, walahuma, dan juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, an Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang bernama Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika peperangan Khaybar. Ya, ketika perjalanan menuju perang Khaybar. Ya, perang Khaybar ini perang melawan orang-orang Yahudi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan berikan bendera ini, panji ini, kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Besok aku akan memberikan sebuah panji bendera perang kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Yaftahullahu ala yadayhi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam melalui tangan orang ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha. Maka Nabi cuma berbicara seperti itu. Mari ngomong ngono ditinggal ambil Nabi. Nah, ini sahabat-sahabat yang lain, mereka pada penasaran, sopo yo, kira-kira siapa orang ini ya yang akan mendapatkan bendera tersebut. Ya, itu bendera bukan benderanya yang mereka harapkan. Para sahabat itu pengen mendapatkan bendera tersebut. Tapi nanti saja ini penjelasannya. Kita baca ceritanya dulu. Mereka saling berbicara, siapa ya kira-kira ya yang mendapatkannya. Falamma asbahu, ketika keesokan pagi, keesokan harinya, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yuqtaha. Para sahabat langsung bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin tahu siapa yang mendapatkan panji tersebut. Dan mereka berharap, para sahabat ini masing-masing berharap bahwasanya dialah yang akan diberikan panji tersebut. Faqala, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, aina Ali ibnu Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, huwa yashtaki ainaihi, wahai Rasulullah, Ali sedang mengeluh sakit mata. Ya, Ali sedang sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menjemput Ali. Maka Ali akhirnya dibawa ke hadapan Nabi SAW oleh para sahabat, dijemput sama para sahabat sampai di hadapan Nabi. Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Kemudian Nabi SAW meludahi kedua matanya. Jangan ditiru, awas. Kemudian Nabi SAW meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, dan Nabi berdoa kepada Allah untuk Ali bin Abi Thalib. Fa bara'a, maka seketika itu Ali bin Abi Thalib sembuh. Ka'allam yakun bihi waja'un, seakan-akan Ali belum pernah sakit mata sebelumnya. Ya, sembuh seperti belum pernah sakit mata sebelumnya. Fa'atahu rayata, maka baru kemudian Nabi memberikan panji itu kepada Ali bin Abi Thalib.
Berarti yang dimaksud sama Nabi kemarin, orang yang cinta Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi mengatakan, unfud ala rislika. Kata Nabi SAW, wahai Ali bin Abi Thalib, berjalanlah engkau dengan tenang. Ya, pergilah engkau, berjalanlah engkau menuju perang Khaybar dengan tenang. Ali diperintahkan untuk memimpin pasukan itu. Ya, jalankan dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di tempat mereka. Ya, jalanlah dengan tenang sampai kau tiba di tempat mereka, yakni di Khaybar, di bentengnya orang-orang Yahudi. Tsumma da'uhum ilal Islam. Ini dalil dari bab ini. Apa bab ini judulnya tadi? Harus tahu dulu babnya. Naam, berdakwah kepada la ilaha illallah. Ini dalilnya. Nabi mengatakan kepada Ali, kalau kau sudah di tempatnya mereka, tsumma da'uhum ilal Islam, ajak mereka kepada Islam. Islam di sini maksudnya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu engkau menyerahkan dirimu, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan kau tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatannya, dan kau berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Itu tadi kalimat tadi saya nukil dari mana? Islam artinya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Definisi Islam ini saya nukil dari mana? Bukan hadis. Itu adalah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya, beliau ketika menyebutkan definisi Islam, itu maknanya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka dari sisi ini semua nabi dan rasul itu Islam. Mereka itu muslim karena mereka semua adalah orang-orang yang bertauhid, berserah diri kepada Allah. Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasara, tapi beliau adalah seorang yang hanif, jauh dari kesyirikan, muslimah, beliau muslim. Ya, muslim artinya bertauhid, hanya beribadah kepada Allah saja. Maka Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi untuk mengajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan kabarkan kepada mereka, wahai Ali, tentang hak-hak Allah yang wajib mereka penuhi. Apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia? Untuk disembah. Itu hak Allah yang wajib kita penuhi, disembah dan tidak dipersekutukan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad." Wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba? Maka kata Nabi, "An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang harus kita penuhi adalah, yaitu Allah harus disembah oleh manusia dan tidak boleh manusia itu mempersekutukannya. Ini dalil dari hadis ini, kalimat yang saya sebutkan tadi. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Kemudian fawallahi, Nabi bersumpah demi Allah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi, sungguh wahai Ali, Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat perantaramu itu jauh lebih baik
daripada engkau mendapatkan unta yang merah. Ya, Allah berikan hidayah kepada seseorang lewat engkau, itu nilainya, ganjarannya lebih baik daripada kau mendapatkan unta merah, yaitu harta yang paling berharga di zaman tersebut. Baik, kita baca penjelasan dari para ulama sebagaimana biasa kita nukilkan dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita ambil beberapa kalimat-kalimat yang penting dari Syekh Utsaimin dari hadis tadi. Nabi SAW mengatakan, aku akan berikan besok aku akan memberikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di sini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara sifat Allah, Allah itu mencintai. Ya, Allah itu punya sifat mencintai. Nah, sebagaimana kaidah dalam asma wa sifat, bahwasanya sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Meskipun sama-sama mencintai, kita juga punya sifat mencintai, Allah juga punya sifat mencintai, namun hakikatnya kecintaan kita nggak sama dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Ustaz? Ya bisa beda. Kita saja dalam diri kita, apakah sama kecintaan kita terhadap istri dengan kecintaan kita terhadap harta? Beda nggak? Beda, sama-sama cinta. Ya, tapi beda cinta sama istri dan cinta sama harta. Cinta sama istri dan cinta sama apa misalnya? Anak. Berbeda. Sama-sama cinta namun berbeda. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala punya cinta namun tidak sama dengan cintanya manusia. Ini harus kita tetapkan karena termasuk di antara sifat-sifat Allah yang banyak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Apa lanjutannya? "Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, yaitu Nabi SAW, maka Allah akan cinta kepada kalian. Maka ditetapkan Allah memiliki sifat cinta. Sebagaimana kita juga menetapkan Allah memiliki sifat al-ghadab, murka. Ya, Allah juga memiliki sifat murka, ghadab. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Allah murka kepadanya dan Allah melaknat dia. Ya, maka sifat cinta, sifat murka ini masuk kategori sifat fi'liyah. Apa artinya sifat fi'liyah? Pernah kita singgung dulu. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lawannya sifat apa? Ada sifat fi'liyah berkaitan dengan perbuatan Allah, lawannya sifat dzatiyah berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Kalau sifat dzatiyah adalah sifat yang tidak diikat dengan kehendak Allah. Allah senantiasa tersifati dengan sifat itu. Tidak pernah lepas sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Allah memiliki wajah. Itu sifat Allah. Allah punya wajah. Allah mengatakan, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua akan binasa dan yang kekal adalah wajah Rabbmu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Banyak yang menyebutkan sifat wajah ini. Baik, sifat wajah, apakah Allah sesekali punya wajah, sesekali tidak? Enggak, itu sifat yang terus ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lepas dari Allah.
Allah memiliki tangan. Ya, Allah memiliki kedua tangan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah. Allah mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, pelit maksudnya. Maka kata Allah, ghullat aydihim, justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas ucapan itu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tapi apakah sifat tangan ini pernah suatu ketika Allah tidak tersifati dengan tangan? Enggak, itu sifat yang tetap terus ada pada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah lepas dari Allah. Adapun sifat fi'liyah itu adalah sifat yang Allah ketika berkehendak dengan sifat itu Dia tersifati dengannya. Tapi kalau Dia enggak berkehendak, maka Dia tidak tersifati dengannya. Seperti cinta. Kapan Allah cinta kepada hambanya? Nah, ketika hambanya taat kepada Allah. Tapi ketika sang hamba tadi bermaksiat kepada Allah, maka Allah murka. Demikian juga sifat nuzul. Allah turun kapan? Ketika sepertiga malam terakhir. Ini sifat apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Paham nggak jamaah? Antum mencurang gitu takut anak. Ini serius apa bingungi gitu. Insya Allah mudah dipahami ya. Ibu-ibu gimana? Wes mulai ibu-ibu. Paham ibu-ibu? Si citok sing paham. Baik. Ini salah satu pelajaran dari hadis tadi. Allah punya sifat mahabbah, cinta. Kemudian berkaitan dengan sabda Nabi tadi, yaftahullahu ala yadayhi. Allah memberikan kemenangan melalui tangan orang ini, yaitu orang yang diberi panji tadi, Ali bin Abi Thalib. Di sini menunjukkan bahwa kemenangan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan tidak diukur dari banyaknya jumlah pasukan. Kemenangan tidak diukur dari canggihnya persenjataan. Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan langkah-langkah kaki kalian. Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah tentang perang Hunain, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqa 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan ingatlah ketika perang Hunain, tatkala kalian wahai para sahabat berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak membawa kemenangan atas kalian. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah juga, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan-pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan itu diraih ketika pasukan bertauhid kepada Allah, taat kepada Allah, ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka pertolongan Allah akan datang. Namun kapan pasukan tersebut berbuat syirik kepada Allah, melenceng dari sunnah Nabi SAW, maka tidak ada pertolongan atas pasukan tersebut. Dan bukti yang menjadi apa yang saya sampaikan tadi adalah ketika perang Uhud. Ya, tatkala perang Uhud, sebagian sahabat, segelintir sahabat melanggar perintah Nabi SAW. Siapa itu? Ketika perang Uhud yang melanggar perintah Nabi? Para pemanah yang Nabi tempatkan 50 orang di atas bukit Rumat. Nabi suruh mereka untuk tetap bertahan, jangan turun sampai nanti aku perintahkan lebih lanjut apapun yang terjadi. Namun ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, sebagian sahabat turun dari tempatnya. Padahal belum ada perintah dari Nabi. Mereka ingin juga mengumpulkan ghanimah, mendapatkan ghanimah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kaum muslimin dikalahkan oleh orang-orang musyrikin ketika perang Uhud. Ya, meskipun sebagian ulama nggak mau
mengatakan kaum muslimin kalah. Ya, karena kaum musyrikin ketika perang Uhud, tujuan mereka itu adalah ingin membunuh siapa? Ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesampaian nggak mereka membunuh Nabi? Nggak kesampaian. Berarti mereka nggak menang. Ya, ini sebagian ulama mengatakan jangan mengatakan para sahabat atau Nabi ketika itu kalah, sedangkan mereka menang. Enggak, karena tujuan mereka perang Uhud membunuh Nabi SAW tidak tercapai. Ya, ala kulli hal, yang penting kaum muslimin tidak mendapatkan kemenangan karena segelintir sahabat yang menyelisihi perintah Nabi. Satu perintah Nabi dilanggar, kekalahan menimpa mereka. Ya, kita umat Islam di zaman sekarang berapa perintah Nabi yang dilanggar? Berapa perintah Nabi yang dilanggar? Gak usah noleh kanan kiri, ya. Diri kita sendiri nih. Ya, nas'alullah al-afiyah. Baik, kemudian ya, para sahabat kata ya di hadis tadi disampaikan ketika Nabi mengatakan bahwa ada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah juga cinta kepada dia, Rasul juga cinta kepada dia, maka para sahabat ingin untuk mendapatkan panji tersebut. Mereka berharap bahwa dialah yang mendapatkan panji itu. Bukan karena panjinya yang mahal, bukan karena mereka ingin mendapatkan tampuk kepemimpinan perang, karena yang pegang panji ini adalah yang menjadi pemimpin perang ketika itu. Bukan, mereka tidak mengharapkan kepemimpinan. Mereka juga gak pengen dapat panji yang bendanya itu, bukan. Tapi kenapa mereka ngincer hal tersebut? Kenapa mereka berharap bahwa mereka yang dimaksud Nabi SAW? Kenapa? Naam, karena dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu status yang ingin digapai oleh para sahabat. Bukan benderanya, bendera pirawan sih. Bendera regone pirawan sih. Gak dapat bendera itu iso gawe dhewe itu kumane iso. Ya kan? Bukan itu yang mereka inginkan, tapi mereka berharap status dari Nabi. Dan Nabi kalau ngomong itu dari siapa berarti? Dari wahyu, dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti ketika Nabi mengatakan bahwa orang ini dicintai Allah, maka berarti Allah yang memberitahu Nabi, aku cinta sama fulan ini. Berapa banyak di antara kita? Semua muslim cinta kepada Allah. Ya kan? Gak ada muslim yang gak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang gak cinta sama Allah dan Rasulnya, bukan muslim ini, pasti kafir. Tapi sebagaimana kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Perkaranya adalah bukan kau mencintai, tapi yang jadi perkara yang paling utama adalah apakah kau dicintai. Itu yang jadi pikiran kita, yang jadi masalah kita itu. Kalau sekedar cinta, banyak orang-orang ngaku cinta, tapi dicintai enggak? Ya, maka para sahabat mengejar status dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian fabasaqa ala ainaihi, fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu fabara'a. Ketika Ali bin Abi Thalib sakit mata, maka oleh Nabi SAW diludahi kedua mata Ali. Maka seketika itu pun Ali bin Abi Thalib sembuh. Ka'allam yakun wajah. Seakan-akan Ali nggak pernah sakit mata sebelumnya. Ini termasuk di antara sunnah yang menjadi kekhususan Nabi SAW. Jadi namanya sunnah itu kalau dari segi hadis, ulama-ulama hadis, sunnah itu artinya adalah ma'udhifa ilan Nabi SAW min aqwal wa af'al wa taqrir wa sifatin khuluqiyah au khalqiyah. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan beliau ataupun perbuatan beliau, atau takrir, persetujuan beliau, atau sifat-sifat beliau, entah sifat fisik ataupun sifat akhlak, perangai-perangai beliau. Itu dalam ilmu hadis semuanya disebut sunnah. Nah, sunnah di sini ada yang wajib, ada yang sunnah dari fikih ya, ada yang
mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Ada yang makruh dan ada yang haram. Apa di antara sunnah yang haram? Ini, yaitu kekhususan Nabi SAW, tapi dikerjakan oleh selain Nabi SAW. Ini kekhususan Nabi, karena Nabi dijadikan oleh Allah barokah. Apa yang ada pada Nabi itu barokah. Makanya para sahabat berebut sisa air wudhunya Nabi SAW. Di antara mereka ada yang mengambil keringatnya Nabi. Ya, Nabi ketika tahallul diambil rambutnya. Ini khusus siapa? Khusus Nabi SAW. Tidak berlaku kepada selain Nabi. Siapa manusia yang paling mulia di umat Islam setelah Nabi SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada sahabat-sahabat yang tabarruk ngalap berkah dengan Abu Bakar As-Siddiq, gak ada. Padahal sepakat manusia terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali bin Abi Thalib. Namun tidak ada sahabat yang ngalap berkah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Rambutnya Abu Bakar diambil, ya, atau keringatnya Abu Bakar diambil, atau ludahnya Abu Bakar diambil, nggak ada. Itu hanya berlaku buat siapa? Rasul SAW. Dan memang Allah jadikan para nabi itu barokah. Ada keberkahan di dalamnya. Sebagaimana Nabi Isa, Allah sebut dalam surah Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku diberkahi, senantiasa diberkahi dimanapun aku berada. Adzan. Bukan. Oh. Baik, maka ini sunnah yang haram, nggak boleh ditiru. Jangan mengatakan, Ustaz kan ada dalilnya. Kalau orang sakit mata diludahi, kan ada dalilnya. Benar ada dalilnya. Akan tetapi itu kekhususan Nabi SAW. Menikah lebih dari 4, tuh, dilakukan nggak sama Nabi? Dilakukan. Tapi itu hukum hanya berlaku buat siapa? Buat Nabi saja. Nggak boleh tiru-tiru. Sudah, antum 4 saja sudah. Iku angel kok. Itu saja susah, apalagi lebih dari 4. Ya ibu-ibu, susah nggak ibu-ibu? Hah? Baik. Ka'allam yakun bihi waja'un. Seakan-akan Ali bin Abi Thalib tidak pernah sakit sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sembuhnya Ali itu adalah sembuh yang total. Nggak ada sisa-sisa sakitnya. Kita biasanya kalau sembuh, ya nggak usah sakit mata yang parah lah, kelilipan aja. Biasanya di apa nona kelilipan? Disebul, bu. Itu ketika sudah hilang, mesti masih ada nggak enaknya gitu kan? Ya kan, mata itu masih nggak enak sih kan? Antum pernah kelilipan kan? Kok heran gitu? Hah? Ya pernah kelilipan. Itu seakan-akan nggak enak gitu. Nah ini Ali bin Abi Thalib, matanya itu seakan-akan gak pernah sakit sebelumnya. Ya ini tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi yang menyembuhkan, tapi Allah menyembuhkan Ali bin Abi Thalib melalui perantara ludahnya Nabi yang memang Allah jadikan barokah di dalamnya. Baik, kemudian kata Nabi, "Tsumma du'uhum ilal Islam." Ketika kau sampai kepada mereka, wahai Ali bin Abi Thalib, maka ajak mereka kepada Islam. Ini sudah kita sampaikan tadi. Ini di antara sisi pendalilan dalam bab ini, yaitu yang pertama kali diperintahkan Nabi kepada Ali, yaitu ajak mereka kepada Islam, ajak mereka kepada tauhid. Dipertegas lagi Nabi mengatakan, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Dan kabarkan kepada mereka, wahai Ali, tentang hak-hak Allah yang wajib mereka penuhi di dalam Islam, yaitu bertauhid kepadanya. Kemudian Nabi mengatakan, fawallah li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, melalui perantaramu, maka sungguh itu lebih baik bagimu daripada kau mendapatkan unta merah.
Unta merah adalah harta yang ketika itu paling berharga di zaman tersebut. Ya, unta yang paling mahalnya lah disebut dengan unta merah. Meskipun warnanya nggak harus merah gitu. Sama kayak di kita degan hijau. Padahal kalau dibuka merah. Tapi namanya degan hijau. Terus apa lagi? Itu hanya istilah saja. Ya, itu harta yang paling berharga di zaman tersebut. Tapi ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika mendapatkan hidayah melalui perantara kita, maka apa yang diamalkan oleh orang tersebut kita juga mendapatkan pahalanya. Nabi mengatakan man da'a ilal huda, barang siapa yang mengajak seseorang kepada petunjuk, ya falahu ajruhu, dia akan mendapatkan pahala dia, wa ajru man ittaba'ahu, dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Jadi MLM pahala jamaah. Iya. Kita memberikan hidayah ilmu kepada seseorang, kemudian orang tadi menerima hidayah tersebut dan diajarkan kepada keluarganya, terus secara turun-temurun diajarkan, maka kita yang pertama kali mengajarkan kepada orang tersebut juga mendapatkan pahala darinya. Tapi ingat, sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana lahu wizruha, dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man ittaba'aha, dan akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Nah, disinilah pentingnya namanya at-tahdzir. Inilah pentingnya memperingatkan dari kesesatan, supaya terputus mata rantai MLM dosa tadi. Ya, contoh misalnya, ada seseorang yang mengajak Anda kepada kesesatan. Ya, orang ini mengajak Anda kepada kesesatan. Kemudian kita peringatkan, wahai para jamaah, apa yang disampaikan sama ustadz ini, fulan ini, itu gak benar, menyimpang dari jalan Nabi SAW. Apa yang diucapkannya itu berbau kesyirikan kepada Allah, berbau kebid'ahan, berbau kemaksiatan. Maka orang-orang yang mengikutinya akan berkurang jamaah, ya kan? Orang-orang yang mengikuti kesesatannya itu akan berkurang, sehingga diharapkan terputus mata rantai kesesatan tersebut, sehingga orang ini tidak terus-menerus dapat apa? Dapat dosa. Tapi kalau dibiarkan, sudah biarkan wes. Orang ini mau ngomong kesesatan, mau ngajak antum kepada kesyirikan, saya diam saja. Saya hargai, saya hormati. Maka ini namanya kejem, kesian sama orang ini. Apa enggak kesian sama orang ini? Karena semakin banyak orang yang mengikutinya, semakin banyak orang yang jatuh dalam kesesatannya, maka dosanya dia semakin apa? Semakin banyak. Maka diputus dengan memperingatkan manusia dari kesesatan dia. Ini diantara syariat Islam, yaitu wajib memperingatkan manusia terhadap orang-orang yang menyimpang jalannya. Kalau di jam saya sudah isya? Belum? Hah? Baik, kita lanjutkan. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Nah, itu isya itu. Baik, kita dengarkan adzan isya dulu. Saya belum dah. Kurang 5 menit. 5 menit. 4 menit. Ya, ada khilaf di antara para jamaah.
Kita lanjutkan sejenak. Hidayah, sebagaimana Nabi tadi mengatakan, sungguh Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui engkau lebih baik bagimu daripada unta merah. Tapi hidayah terbagi menjadi dua dari sisi jenisnya. Yang pertama adalah hidayatu al-ilm, dan yang kedua hidayatu at-taufiq. Ya, hidayah ilmu itu bisa semua orang melakukannya. Seorang ustadz memberikan hidayah berupa ilmu kepada para jamaahnya. Demikian juga antum, seorang bapak memberikan hidayah ilmu kepada istri dan anak-anaknya. Nabi memberikan hidayah ilmu kepada kaum Quraisy. Ya, maka hidayah jenis ini itu bukan kekhususan Allah, tapi manusia juga bisa memberikan. Tapi hanya sebatas hidayah, hanya sebatas ilmu, pengetahuan. Allah mengatakan tentang Nabi SAW, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk, memberi hidayah ke jalan yang lurus. Kemudian yang kedua adalah taufik. Hidayah berupa taufik, yaitu ilmu yang didapatkan tadi diamalkan atau tidak, diterima atau tidak, itu yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, taufik ini hanya milik Allah. Nabi nggak bisa memberikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada siapa yang Nabi kehendaki, nggak bisa. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau inginkan, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini hidayah apa ini? Taufik. Nah, hidayah taufik terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, al-faham, paham. Itu taufik dari Allah. Orang bisa paham, itu taufik dari Allah. Ya, misalnya kita menjelaskan kepada antum tentang tauhid. Saya jelaskan panjang lebar 1 jam, 2 jam misalnya. Ada satu orang, dia menyimak, dia mendengarkan, tapi sampai selesai kajian dia nggak paham dengan apa yang saya sampaikan. Padahal jamaah yang lain paham. Maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa maksa dia paham. Ayo Pak, paham apa Pak? Mosok ngono ae gak paham Pak? Nggak bisa. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-qabul, menerimanya. Ada orang yang sudah paham tapi pasti menerimanya enggak? Belum tentu menerima. Iya, saya paham tauhid. Iya, tapi saya belum bisa menerima hal tersebut. Paham, dijelaskan paham, tapi menerimanya masih belum dia, masih enggak mau dia menerimanya. Ya, sebagaimana Abu Thalib paman Nabi SAW, dia paham kalau agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agama yang hak. Dia katakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Sungguh aku tahu, aku paham bahwa agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agama. Tapi dia enggak mau menerimanya. Laulal malamatu au hadharu masabbah la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Seandainya bukan karena takut dibuli, takut dicaci maki, sungguh aku akan mengikuti agamanya Muhammad itu. Enggak menerima dia. Maka menerima itu butuh apa? Taufik dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-amal, mengamalkan. Sudah paham, sudah menerima, mengamalkannya berat. Dia menerima, mengimani, tapi mengamalkannya berat, nggak mau dia. Bukan berat lagi, nggak mau dia mengamalkannya. Ya. Sudah paham misalnya rokok itu haram, dia sudah menerima kalau rokok itu haram, tapi melaksanakannya angel gak? Angel. Ya. Saya kasih tahu Pak, rokok ini haram Pak, berdasarkan dalil. Iyo paham, ana lebih paham dalilnya daripada inti.
Ya. Ana lebih tahu hukumnya daripada ente. Terus kenapa Pak? Iya, di situ susah. Itu butuh taufik dari Allah. Kemudian yang keempat adalah ad-da'wah, mengajarkannya kepada orang lain. Ya, karena nggak mesti ada orang yang sudah paham, sudah mengamalkan, sudah menerima, sudah mengamalkan, tapi ngajak orang lain untuk itu belum mau dia, nggak bisa dia. Misalnya dia paham tentang akidah ahli sunnah, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, nggak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dia paham, dia terima akidah ini dan dia amalkan akidah itu. Dia nggak pernah ya, mencaci maki, memberontak kepada pemimpin, dia nggak pernah. Tapi untuk mendakwahkan ini kepada manusia, takut dia. Wah, karena arus manusia yang begitu banyak, ya, begitu banyak yang mencaci maki pemimpin misalnya, dia nggak berani lawan arus, nggak mau lawan arus. Nanti kalau saya dakwahkan tentang akidah ini, saya dianggap sebagai antek-antek apalah ini, bayarannya ini pemerintah lah apa. Ya, maka itu butuh taufik juga dari Allah. Ya, keempat-empatnya ini taufik dari Allah. Kemudian hidayah dilihat dari sisi yang lain, terbagi lagi menjadi dua, yaitu hidayah ila thariq wa hidayah ala thariq. Hidayah menuju jalan dan hidayah di atas jalan. Seorang kafir ketika dia mendapatkan hidayah berupa Islam, jadi mu'alaf, maka ini namanya hidayah menuju jalan. Ini taufik juga ini. Tapi jenisnya hidayah menuju jalan. Nah, ketika dia sudah mu'alaf, masuk Islam, apakah dia tetap, jamin gak dia tetap di atas Islam? Jamin gak dia tetap di atas Islam? Belum tentu. Bisa jadi suatu saat dia apa lagi? Kafir lagi. Dan banyak yang kayak gitu. Maka ini namanya butuh hidayah yang kedua, yaitu hidayah di atas jalan, supaya istiqomah di atas jalan. Itu butuh hidayah juga. Makanya kenapa ketika kita sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Bukan maknanya kita sholat gara-gara kita sesat. Ada orang-orang yang bilang kayak gitu. Tuh, sholat itu cuman buat orang-orang yang sesat. Tuh, kok bisa? Iya, lihat. Ketika Al-Fatihah, dia baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Berarti dalannya sik durung lurus. Nek dalannya wis lurus, nggak mungkin dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini keliru. Meskipun jalanmu sudah lurus, kau tetap minta hidayah kepada Allah agar ditetapkan di atas jalan yang lurus itu. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kematian kepadamu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas al-masail, yaitu faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari bab yang kelima ini. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya. Banyak ya. Iya. Peninggalan Nabi SAW di zaman sekarang, para ulama menghukuminya bahwa itu sesuatu yang diragukan. Kenapa sesuatu yang diragukan? Karena ada banyak keanehan-keanehan yang terjadi, di mana terus bermunculan, kayak update terus. Kemarin habis rambutnya, sekarang surbannya, kemudian tongkatnya, kemudian terompahnya, kok diupdate terus ini? Dapat dari mana ini? Ya, maka wallahu a'lam tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita tidak menghukumi bahwa itu pasti salah, pasti keliru, enggak. Ya, kan, tetapi yang dihukumi oleh para ulama yaitu museum-museum peninggalan Nabi yang ada di Turki sana. Itu
disinyalir tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengingat apa yang ada di sana kebanyakan adalah orang-orang yang memang tadi berakidahkan sufi, ya, yang gemar mengkeramatkan benda-benda. Ya, maka cukup kalau kita ingin mengambil berkah dari Nabi, kita mengikuti sunnahnya. Itu juga mengambil keberkahan dari Nabi. Kita ittiba kepada sunnahnya. Kita mengikuti jalan beliau, berpegang dengan akidah beliau, itu juga bentuk tabarruk yang mengambil keberkahan dari Nabi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun rambut-rambut dan benda-benda lain ini karena sudah terlalu jauh zaman kita dengan Nabi, tidak ada pembuktian. Ya, apa buktinya coba? Kalau itu adalah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya mereka yang punya rambutnya Nabi atau apa buktinya kalau itu adalah asli rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mungkin ada pembuktian-pembuktian yang ilmiah boleh, ya. Tapi kalau cuman hanya klaim semata, hanya pengakuan semata, maka tidak bisa. Ya, orang yang mengaku harus mendatangkan bukti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Orang-orang Jawa dulu kalau anaknya Belek. sakit mata, Ya. dikasih ludah itu basin. Itu basin. Karena yakin sembuh kan? Berarti Ya. kan mereka itu sudah punya cerita itu, mendengar cerita itu, atau dia mungkin menciptakan sendiri. Ya. Pernah kita sampaikan ada sebab-sebab yang memang hakiki dan ada sebab-sebab yang sifatnya wahmi, dugaan. Kalau sebab yang hakiki itu bisa dengan dalil dan bisa dengan tajribah, dengan pengalaman, experience. Ya, itu sebab yang hakiki. Boleh dikerjakan. Misalnya orang sakit dibacakan Al-Quran. Ini sebab yang hakiki. Memang Allah jadikan hukum sebab akibat ada padanya. Paham nggak maksudnya? Dengan dibacakan Al-Quran. Tapi dengan dalil. Ada juga yang melalui tajribah, experience, pengalaman. Ini nggak ada dalilnya nggak apa-apa. Yang penting memang itu secara pengalaman menunjukkan adanya hubungan sebab dan akibat. Ya, adanya hubungan sebab dan akibat. Bukan hanya dugaan saja, tapi memang ada sebab dan akibat, hubungan sebab dan akibat. Contoh seperti yang tadi beliau sampaikan. Ya, misalnya belean atau misalnya kenger. Tahu ya? Kalau bangun tidur biasanya leher sakit itu. Nah, itu orang-orang diolesi apa? Ludah basin juga. Ludah yang bangun tidur diusap-usapin ini. Ya sembuh. Kita tidak menganggap bahwa ludah ini ludah saya barokah. Oh, kalau mau sembuh lehermu mau sembuh, ini tak kasih ludah. Enggak. Tapi mereka menganggap zat-zat yang ada di dalam ludah ini itu bisa menjadi sebab, bukan bisa menyembuhkan loh, awas. Yang bisa menyembuhkan cuma siapa? Allah. Bisa menjadi perantara sebab kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lewat dalil, tapi lewat tajribah, experience, pengalaman. Makanya saya mikir, orang-orang dulu itu tahu dari mana kalau tanaman ini itu buat ini. Tanaman ini itu buat ini. Wallahu a'lam, seakan-akan Allah memberikan ilham kepada mereka bahwasanya tanaman-tanaman ini berkhasiat menjadi sebab untuk penyakit ini dan ini. Ya kan? Padahal mereka orang-orang yang jauh dari ilmu kedokteran. Ya, tapi mereka bisa tahu bahwa tanaman ini obat untuk ini, tanaman ini untuk sakit ini, mereka bisa tahu. Ya, ini boleh. Namun kalau sebab-sebab itu adalah sebab yang wahmi, hanya dugaan saja, tidak ada kaitan antara sebab dan akibat, gak nyambung sama sekali, maka ini jatuhnya syirik. Seperti misalnya jimat, itu bisa menyembuhkan penyakit atau bisa menjadi sebab seorang terhindar dari bala. Ini secara dalil ada enggak? Enggak ada. Secara hukum sebab akibat juga enggak ketemu. Kok bisa jimat misalnya ditaruh di
leher atau ditaruh di tangan, kemudian bisa selamat dari kecelakaan misalnya. Ada kaitan langsung nggak sebab akibat di situ? Nggak ada. Ya, kalau ludah tadi ada, ludahnya langsung apa istilahnya? Diusapkan, dioleskan di matanya. Ya. Nah, itu boleh. Sepanjang memang tidak diyakini bahwa ludah saya ini barokah. Akhirnya nanti buka praktek. Nah, iya, bahaya ini. Bukan malah sembuh. Kalau ada kasus kayak Ali bin Abi Thalib itu, kemudian kita ludahi, bukan malah sembuh matanya, tambah picek, repot ini. Ya, karena ludah kita penuh kotoran, bakteri, ya beda dengan ludahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang lain cukup? Bulan depan libur lagi kayaknya ya, Idul Adha. Saya lihat tanggalan. Idul Adha itu tanggal 29. Hari Kamis. Oh iya, libur lagi berarti. Malam Id jamaah. Iya. Tapi wallahu a'lam, lihat dulu kalau memang 1 Dzulhijjahnya itu sesuai dengan tanggal ini, kita libur. Tapi kalau nggak sesuai, mungkin kita bisa berjumpa lagi insyaallah. Ya, yang penting kita tunggu keputusan dari pemimpin. Baik, wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.